Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Hasimur SPD, dan yang saya hormati Ibu Dr. Anda Marzulina selaku pengajar praktik. Saya Nurul Fajriyah, calon guru penggerak angkatan 7, akan melakukan pro-observasi pada kesempatan kali ini. Baik, selamat pagi Bu Keri. Pagi Bu. Apa kabar Bu Keri? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Baik, melihat senyum Bu Keri saya juga jadi semangat nih untuk melakukan observasi pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu Bu Keri, apakah ada jam mengajar sekarang? Ada, tapi udah selesai. Oh, alhamdulillah sudah selesai ya Bu ya. Saya mengajar dari pagi sampai jam 11.45. Oh, alhamdulillah. Jadi sekarang ini tidak mengganggu jam Tidak. pelajaran Ibu ya. Ya. Berarti sudah selesai. Syukurlah. Izin ya Bu ya untuk melakukan observasi ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Keri. Nah, tujuan kita melakukan pro-observasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas kita dalam proses pembelajaran. Kita juga saling berbagi sharing tentang pengalaman bagaimana kita mempersiapkan strategi apa saja yang akan kita lakukan nantinya di dalam kelas, agar suasana di kelas juga terasa lebih menyenangkan, siswa kita juga lebih happy, sehingga kemampuan kita dalam proses pembelajaran juga bisa lebih meningkat. Begitu ya Bu ya? Baik, nah untuk itu kalau boleh tahu nih Bu Keri, kira-kira apa nih harapan Bu Keri setelah kita melakukan pra-observasi ini? Ya, harapan saya bisa berbagi pengalaman, ya, bisa meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar agar lebih baik lagi. Baik, luar biasa Bu ya. Jadi ingin meningkatkan kemampuan, berbagi pengalaman ya, agar proses pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Wah, luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan setelah ini apa yang Ibu harapkan bisa tercapai ya Bu ya. Nah, izin juga saya mungkin bisa sedikit berbagi dengan Ibu agar kita saling belajar ya Bu ya. Baik, baik Bu Keri. Nah, terkait pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, kira-kira kapan Ibu kita melakukan observasinya nanti nih Bu, untuk supervisi akademik? Kira-kira kapan kita laksanakannya? Besok mungkin. Oh, besok boleh ya Bu ya? Baik, terima kasih Bu. Nah, untuk persiapan besok itu kalau boleh tahu, kira-kira materi tentang apa yang akan Ibu sampaikan? Materi yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan surat pribadi dan surat dinas. Oke, berarti materinya tentang surat pribadi dan surat dinas ya Bu ya. Nah, ini merupakan pertemuan yang keberapa ya Bu kalau boleh tahu? Ini pertemuan yang kedua. Oh, pertemuan kedua. Baik. Nah, kira-kira nih tujuan pembelajarannya yang akan Ibu sampaikan besok apa saja ini Bu? Ya, tujuan pembelajaran itu saya berharap peserta didik itu diharapkan untuk mengikuti mata pelajaran dengan mengenali konteks, ya, mengenali konteks dan nyata bincang dalam kegiatan komunikasi dengan menganalisis kata sapaan. Jadi dalam surat pribadi itu ada kata sapaannya, jadi kita harus lebih menganalisis lagi. Luar biasa ya. Apakah itu saja Bu? Kemudian ada lagi diharapkan peserta didik itu menandai penggunaan pronomina ya dalam surat pribadi dan surat dinas yang telah mereka baca. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai besok ya Bu ya. Luar biasa. Yang pertama itu tentang mengenali konteks ya dan mitra bincang dalam kegiatan komunikasi dengan menganalisis kata sapaan gitu ya Bu ya. Nah, yang kedua dia penggunaan pronomina dalam surat pribadi dan surat dinas yang telah mereka baca. Oke, luar biasa. Itu tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk proses tujuan pembelajaran ini tentu Ibu melakukan persiapan ya Bu ya. Kira-kira apa saja nih Bu persiapan yang akan Ibu laksanakan atau yang sudah Ibu laksanakan untuk besok? Ya, saya akan mempersiapkan perangkat pelajaran. Ya. Kemudian saya memberikan contoh nyata siswa ya yang mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan surat pribadi maupun dalam surat dinas. Nah, itu kemudian saya juga menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, luar biasa Bu ya. Berarti sudah menyiapkan perangkat seperti RPP gitu ya Bu ya. Terus kebutuhan siswa itu apa saja ya sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan ya. semuanya. Nah,
kira-kira nih Bu, sesuai dengan kebutuhan siswa nih, kalau boleh tahu di kelas Ibu itu siswanya ada berapa ya Bu? Ada 46 orang. Wah, luar biasa Bu Iya. ya. Dengan 46 orang ini, apakah dalam pengembangan atau minat belajarnya itu gaya belajarnya apakah sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Wah, berarti ada berbeda-beda ya Bu ya. Ada 3 itu biasanya Bu ya. Apa saja itu Bu kalau boleh tahu? Visual, Ya, ada visual gaya belajarnya, kinestetik, kinestetik, ya, kemudian audiovisual. Wah, nah dari ketiga ini berarti udah ada rancangan Ibu untuk memberikan materi sesuai dengan gaya belajar mereka ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, apa saja nih nanti persiapan Ibu dalam di kelas untuk memberikan metode pembelajaran gaya belajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau boleh Ibu ceritakan apa saja akan Ibu sampaikan nanti ketika Ibu di kelas. Nanti saya di sini akan merancang kegiatan ya. Itu melalui tiga Ya, gaya gaya belajar. belajar. Yang pertama itu kinestetik ya. Kinestetik itu nanti mereka menilai suatu kelompok ya. Jadi mereka itu misalnya di sini lembar jawabannya udah mereka buat surat dinasnya ya, surat dinasnya udah mereka buat. Kemudian mereka tempelkan di dinding. Kemudian kelompok yang satu ini misalnya menilai kelompok 2. Mereka melihat di situ apakah ada tanda kata sapaannya. Ya, kemudian ada juga yang terutama di dalam surat dinas itu unsur-unsurnya. Itu yang kinestetik ya Bu ya. Jadi langsung bergerak langsung ya. Media kontennya luar biasa. Kemudian Bu, ada gaya belajar apa lagi tadi? Setelah kinestetik ada audiovisual. Ya, kalau ada audiovisual ini di saya menampilkan ya PPT saya, materi saya, kemudian saya jelaskan ke mereka surat pribadi itu apa, surat dinas itu apa, kemudian unsur-unsur dalam surat pribadi dan surat dinas. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi audiovisualnya sudah ada, kinestetiknya juga sudah ada, kemudian ada yang gaya belajar visual. Nah, kalau visual ini itu nanti mereka lihat contoh dari surat pribadi dan surat dinas itu seperti apa. Nanti Ibu tampilkan nanti nih ya. Saya tampilkan. Atau saya memberikan contoh selembar kertas dari surat pribadi dan surat dinas. Oh, ini surat dinas dan ini surat pribadi. Wah, luar biasa ya Bu ya. Itu. Berarti nanti produknya langsung nampak hasilnya itu ya Bu ya. Iya. Per kelompok berarti ya Bu ya. Iya, per kelompok mereka diskusi bersama. Berdiskusi bersama. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, metode pembelajaran apa nih yang Ibu gunakan sesuai dengan RPP yang telah Ibu buat misalnya? Metode pembelajarannya. Oh, problem based learning. Iya, Oke, problem based. PBL ya Bu ya. Wah, luar biasa. Jadi media-medianya tadi yang Ibu gunakan kalau boleh tahu Bu, apa saja Bu? Selain PowerPoint, mungkin Ibu menggunakan Fokus juga ya? Iya. Kertas karton. Iya, kertas karton. Terus pernak-pernik yang lainnya. Iya, kayak Speedo warna-warni. Ah, Mereka Speedo boleh warna-warni. menulis surat itu boleh dengan tulisan yang Iya. cantik, Betul. ya, yang rapi, yang bagus. Iya, jadi lebih menarik gitu ya Bu ya, Menarik. dan warna-warni ya. Yang visual suka menggambar, mungkin Iya, dia bisa mereka bisa mewarnai menggambar di karton-kartonnya situ. ya. Berarti itu udah saya ada gambaran. Sepertinya menarik gitu ya Bu ya. Apalagi ketika anak-anak nanti presentasi di depan deh Bu ya. Iya. Wah, biasa. Baik Ibu, nah untuk berikutnya ini kira-kira strategi yang dipersiapkan. Nah, tadi kan Ibu sudah menceritakan tuh gaya belajarnya. Strategi yang Ibu siapkan ini, Ibu yang persiapkan ini apa aja kalau boleh tahu strateginya dalam belajar di kelas? Kan model media gaya belajar tadi sudah Ibu kasih tahu nih, sebagian tadi sudah Ibu jelaskan juga. Namun dari awal hingga akhir tuh strategi Ibu bagaimana? Ya. Ya, sebenarnya tadi saya untuk mempersiapkan semuanya. Pembelajarannya ya, sesuai dengan contoh kebutuhan. nyatanya dalam surat pribadi itu apa, surat dinas itu apa, ya, kemudian lembar kerjanya. Nah, ya LKPD berarti ya. LKPD-nya. Berarti menyiapkan LKPD juga sesuai dengan kebutuhan siswa tadi ya Bu ya, gaya belajarnya ya. Iya. Luar biasa. Kemudian Bu, kalau boleh tahu apa lagi? Apa aja sih? Ya, menyiapkan LKPD tadi ya, memberikan contoh, kemudian mempersiapkan perangkat kerjanya. Ya, Metodenya juga tadi sudah menggunakan problem based learning ya. Luar biasa suratnya materi kita. Nah, kira-kira nih Bu, untuk besok itu tujuan yang ingin Ibu harapkan itu apa? Tujuan yang hendak Ibu capai gitu. Setelah belajar ini Ibu ingin tujuan untuk pembelajaran ini agar siswa kita itu tujuannya apa? Apakah ada perubahan sebelumnya?
tujuannya yaitu peserta didik mengharapkan peserta didik ini untuk bisa mengenali dalam surat pribadi dan surat dinas. Contoh-contoh surat pribadi itu bagaimana, dalam surat dinas itu bagaimana. Terus kemudian unsur-unsurnya, kaidah kebahasaan yang ada di dalam surat pribadi dan surat dinas itu. Baik, berarti mereka itu menambah pengetahuannya Bu ya. Berarti area pengembangan yang hendak dicapai tadi itu sudah kelihatan berarti ya Bu ya. Dari yang mereka bisa mengetahui apa itu aja surat, unsur-unsurnya, kemudian mungkin mereka prakteknya juga bisa mungkin menerapkan ya Bu ya. Mungkin bisa digunakan untuk selanjutnya gitu ya Bu ya. Itu pengembangan yang hendak Ibu capai berarti ya. Mengembangkan kemampuan mengembangkan intelektual ya dengan menyampaikan materi siswa itu lebih jelas ya, kemudian dan mudah bisa dipahami oleh siswa. Kemudian bisa mengembangkan kemampuan sosial ya, emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan mereka. Ada beragam-beragam tadi ya Bu ya. Makanya Ibu melakukan strategi yang seperti Ibu jelaskan tadi ya, luar biasa ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya sudah kelihatan ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, pembiasaan budaya positif yang Ibu lakukan di kelas itu apa aja Bu? Misalnya yang dari awal itu mereka melakukan kemudian bernalar kritis ya. Kemudian berpikir kreatif ya. Nah, kritis itu dari diskusi sudah kelihatan ya. Berketua sesuai dengan profil pelajar penisila berarti itu ya Bu ya. Ada 6 dimensi ya. Dari awal mungkin mereka sudah melakukan proses, diawali dengan apa itu biasanya Bu? Berdoa, mengucapkan salam, berdoa, kemudian itu sudah ada kelihatan ya. Berketuhanan yang Maha Esa ya, berakhlak mulia itu dari awal. Kemudian bernalar kritis dari diskusi mungkin ya. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global mungkin tadi yang beragam tadi ya. Jadi dia saling menghormati sesama kawannya. Luar biasa ya. Terus penerapannya saya harap mudah-mudahan besok Ibu melakukan itu dengan lancar Ibu ya. Kira-kira untuk persiapan besok apa lagi Bu yang kurang Bu? Saya rasa apa yang saya sampaikan tadi udah jelas lah ya, misalnya udah saya persiapkan semuanya. Alhamdulillah. Berarti untuk pembelajaran besok, supervisi akademik besok sudah Ibu persiapkan semua ya. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi sudah matang ya ceritanya ya. Anak-anak juga sudah dipersiapkan besok ya untuk kelas berapa Bu kalau boleh tahu? Kelas 77. Jam pelajaran jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran ketiga. Oke, 3 jam berarti besok Ibu ya. Baik, izin besok saya masuk ya Bu ya. Iya, silakan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa senang bisa berkomunikasi dengan guru, bisa berbagi informasi, ya, berbagi pengalaman juga. Jadi sekarang udah lebih yakin ya Bu ya, lebih mantap untuk besok ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu ya, insya Allah mudah-mudahan lancar. Nah, strategi sudah Ibu jelaskan, media pembelajaran juga sudah dijelaskan. Mudah-mudahan besok dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti tanyakan langsung lewat pribadi saya, lewat Japri ya Bu ya, misalnya lewat WhatsApp. Baik, terima kasih Ibu Keri. Alhamdulillah praobservasi kita sudah berjalan. Nah, mudah-mudahan supervisi yang akan dilakukan besok berjalan dengan lancar, mudah-mudahan sukses. Kita juga happy dan nyaman di kelas ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Keri. Sehat selalu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelas tolong siapkan. Bersiap. Doa mulai.
Keterangannya apa? Terus apa lagi? Arya. Arya izin. Terus Nurifani apa keterangannya? Sakit izin apa? Sakit izin. Oke, terus apa lagi? 3 aja yang tidak hadir hari ini. Ya. Oke. Oke anak ibu, sebelum kita masuk ya proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita explain dulu ya. Nah di sini ibu mau kalian bertepuk tangan. Misalnya ya, di sini ada tepuk 1, ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, bisa? Oke, coba. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, tepuk 5, coba suaranya. Ulang sekali lagi ya. Kalian harus bersuara ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke? Sekali lagi. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ada lagi tepuk, ya. Ini namanya tepuk fokus. Ya, contohnya seperti ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, mengingat,